situ tu haluan nanaing takupon muato radenang diho hatuan si halas halun mutato bernito di tau tuanmu pasai hondo sam sasude tungunang pau jati bana saja kon pakop naik. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki hari yang baru. Dan kita akan memulai segala aktivitas kita. Untuk itu, kita diberangkatkan dengan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang satu minggu memasuki minggu yang baru hari ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, dan firman-Mu yang akan kami renungkan kiranya memberikan kami kekuatan, semangat, dan pengharapan untuk seluruh kegiatan atau aktivitas kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Senin 24 Oktober 2022, diambil dari 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, surat 2 Korintus pasal 13 ini merupakan pasal yang terakhir dari 2 Korintus. Dan tentunya di dalamnya ada nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengetahui bahwa di tengah-tengah jemaat ada sekelompok atau sebahagian orang-orang yang tidak begitu taat kepada Tuhan. Dan tentu ini bisa menimbulkan masalah dalam jemaat. Begitupun Paulus mau datang, mau hadir, menyapa mereka, sama seperti bapak kepada anaknya, merangkul dalam kasih, bukan menghakimi, bukan mengucilkan, tetapi supaya tetap dipersatukan dalam jemaat Tuhan sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan diikat dalam persekutuan dengan kasih Kristus. Paulus mengetahui bahwa kalau dia bertindak tidak baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi itu sebabnya tadi pendekatannya adalah pendekatan pastoral yang merangkul, membimbing, bahkan meneguhkan iman warga jemaat agar tetap dalam satu kesatuan di jemaat itu. Untuk itulah Paulus kembali menjelaskan apa artinya percaya kepada Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus di dalam tubuhnya sebagai manusia ada batas atau kelemahan. Bahkan ketika Yesus Kristus disalib, dibenci oleh orang-orang berdosa dan dibunuh. Tetapi percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan itu berarti kita masuk di dalam kelemahan itu, dan itulah nanti yang ketika dibangkitkan, kita juga ikut dibangkitkan. Kekuatan Injil adalah ketika antara kematian dan kebangkitan Yesus itu mengajarkan sesuatu yang baru, yaitu dari kelemahan itu kita menerima kekuatan yang luar biasa. Itulah kebangkitan itu.
kebangkitan itulah yang membuat semua orang Kristen percaya kepada Yesus, dan inilah yang mempersatukan. Itu yang mau dijelaskan oleh Paulus saat dia memberi nasihat seperti yang kita dengarkan tadi dalam firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita bisa petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, sebagai orang yang tetap dipersatukan di dalam Kristus, kita akan melihat sesama juga adalah orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus. Jadi, agar kita dalam iman menunjukkan ketaatan itu, semakin meningkatkan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab atau firman-Nya, merenungkannya atau mendiskusikannya dengan sesama, dan berdoa bersama. Ini yang perlu dilakukan setiap hari. Tapi yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, benar-benar kita melakukan kehidupan doa itu sebagai pintu atau jalan persekutuan yang hidup dengan Tuhan setiap hari. Doa adalah penghubung atau persekutuan kita yang berkesinambungan dengan Tuhan setiap hari. Dan ketiga, bahwa bila kita menghadapi masalah, marilah kita membawanya dalam doa, dalam iman, agar kita diberi kekuatan menghadapi masalah tersebut. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan, dan biarlah Dia menguatkan kita dalam menghadapi setiap masalah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Berkatilah itu bagi kami semua. Berilah kesembuhan bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Beri kekuatan dan penghiburan bagi teman-teman, saudara-saudara keluarga kami yang dalam bersuka cita. Dan berilah pengharapan bagi orang-orang yang mau berputus asa. Berangkatkanlah kami hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.